Kemacetan panjang terjadi di Jalan Bekasi Raya Cakung Barat Cakung, Jakarta Timur pagi ini. Tampak ribuan sepeda motor nekat melawan arah dari arah Tipar Cakung menuju PTC Pulau Gadung, hingga membuat kendaraan dari arah sebaliknya tidak bisa melintas. Kemacetan terjadi imbas banyaknya titik jalan tergenang banjir setinggi 30 hingga 40 cm menuju Jalan Bekasi Raya. Banjir juga merendam ruas jalan raya Kelapa Gading Hibrida Kelapa Gading Jakarta Utara. Ketinggian air bervariasi mulai dari 50 hingga 70 cm, membuat para pengguna jalan yang ingin berangkat bekerja mengalami gangguan kemacetan dan kendaraan mereka mogok. Halim. Dari Halim mau Ke KBN. berangkat kerja atau gimana? Berangkat kerja. Ini tadi motornya mogok atau gimana? Mogok di tengah jalan tadi karena kena hempasan aja. Dalam banget atau gimana? Sedang full. Sedang tuh. Permukiman warga di Rawa Indah, Pegangsaan 2 Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat pagi kembali terendam banjir hingga ketinggian setengah meter lebih. Banjir diakibatkan oleh hujan deras yang mengguyur sejak dini hari tadi serta meluapnya Kali Cakung Lama yang berada di dekat pemukiman warga. Warga mengaku banjir kali ini terjadi begitu cepat usai hujan deras turun. Dari subuh. Pas hujan deras atau gimana? Nah, yang pas setengah limaan udah mulai naik air. Biasanya kalau tiap hujan emang selalu begini atau gimana, Bu? Ya kemarin-kemarin sih agak lambat juga. Tapi sekarang kayaknya cepet. Kawasan Rawa Indah, Pegangsaan 2 Kelapa Gading merupakan salah satu wilayah langganan banjir di ibu kota. Tim Liputan iNews melaporkan. Gempa berkekuatan magnitudo 6,5 skala Richter mengguncang Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Pusat gempa diketahui berada di 130 km timur laut dengan kedalaman 10 km. Iya, gak usah lah ya. Tahu di mana ini? Getaran gempa juga terasa hingga wilayah Jakarta. Di gedung Ainis Tower, Jakarta Pusat, durasi gempa dirasakan cukup lama oleh sejumlah karyawan. Ini merupakan gempa susulan di mana sebelumnya gempa terjadi pada pukul 11 siang dengan kekuatan 6,1 skala Richter. Gempa pertama dirasakan oleh sejumlah wilayah Semarang, Bojonegoro, Sidoarjo, hingga Surabaya. Di Rumah Sakit Umum Daerah Sosodoro, Jatikusumo, Bojonegoro, Jawa Timur, sejumlah pengunjung dan pasien panik berlarian keluar gedung saat gempa terjadi. Setelah berhasil keluar, beberapa pengunjung masih bertahan di depan rumah sakit, sedangkan yang lainnya pergi meninggalkan rumah sakit. Kepanikan juga terjadi di Mapolda Jawa Timur, Surabaya. Anggota kepolisian dan warga berlarian keluar gedung saat gempa mengguncang. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan mengajukan gugatan hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto beserta para elit partai pengusung Ganjar Mahfud menyatakan pemilu 2024 diselimuti kecurangan, intimidasi, serta penggunaan kekuasaan oleh Presiden. Sikap dari partai politik pengusung Pak Ganjar Mahfud menegaskan bahwa proses pemilu belum selesai. Karena Ganjar Mahfud akan menggunakan hak konstitusionalnya untuk melakukan gugatan melalui Mahkamah Konstitusi. Dan dalil yang kami sampaikan sangat jelas. Selain dari hulu yang mana kita ketahui terjadinya suatu skandal yang luar biasa ketika Mahkamah Konstitusi yang seharusnya diisi oleh para negarawan, yang seharusnya tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan, ternyata ada abuse of power. Ganjar Pranowo menyatakan, gugatan hasil Pilpres ke MK merupakan benteng terakhir mengawal demokrasi atas dugaan kecurangan pemilu yang masif diungkap publik. Tadi malam, tim Ganjar Mahfud sudah bersepakat. Kalaulah semuanya ini
harus diluruskan agar demokrasi bisa berjalan dengan baik, maka benteng terakhirnya adalah Mahkamah Konstitusi. Dan kami sudah menyiapkan tim dari tim hukum untuk kita segera mendaftarkan apakah besok atau Sabtu, untuk segera kita menyampaikan seluruh yang ada yang kami persiapkan untuk menjadi pertimbangan Hakim Konstitusi nantinya. Ganjar juga menyatakan pendaftaran gugatan hasil Pilpres ke MK dilakukan paling cepat pada Jumat atau Sabtu pekan ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Beginilah aksi nekat yang dilakukan Zaki, seorang relawan Anies Mohaimin dari kelompok Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI Polri atau FKPPI. Zaki berusaha menurunkan bendera Partai Nasdem yang berkibar bersama bendera parpol koalisi perubahan lainnya di markas Timnas Amin di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat, Kamis siang. Upaya tersebut sempat dicegah oleh relawan lainnya hingga bendera Partai Nasdem sempat dibiarkan menggelantung setengah tiang. Zaki sengaja menurunkan bendera tersebut lantaran kecewa dengan sikap Partai Nasdem yang menerima hasil Pilpres 2024 dan mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Gibran. Dia pun menuding sikap Partai Nasdem sama saja dengan bergabung bersama para pelaku kecurangan pemilu. Tapi kenapa bendera Nasdem yang diturunkan? Karena beliau sudah berkoalisi, berkumpul dengan mereka, bergabung gitu kan. Menurut berita bahwa Nasdem ini sudah istilahnya menerima hasil keputusan dan mengucapkan. Setelah sempat bersih tegang terkait aksi nekat Zaki, kini bendera Partai Nasdem kembali berkibar bersama parpol koalisi perubahan di markas Timnas Amin. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Prabowo tiba di kantor DPP Partai Nasdem sekitar pukul 13:35 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Prabowo langsung disambut oleh Surya Paloh yang telah menunggunya di halaman gedung Nasdem Tower. Surya Paloh kemudian mengajak Prabowo untuk masuk ke dalam gedung, dan dalam pertemuan tersebut Surya Paloh menyinggung hubungan baik antara dirinya dan Prabowo yang sudah terjalin selama 40 tahun. Surya Paloh berharap hubungan bisa berjalan dengan baik. Sebelumnya pada Rabu 20 Maret, KPU telah menetapkan calon presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Pada hari yang sama, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Gibran. Sementara itu dalam pertemuan hari ini, Prabowo menegaskan bahwa persaingan telah selesai, saatnya kerjasama bahu-bahu membangun bangsa. Intinya adalah saya sangat berterima kasih, saya sangat menghargai sikap Nasdem. Setelah pertandingan kita bersaing, ya kan? Tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa Indonesia. Saya kira itu yang saya ingin garis bawahi, ya. Makna daripada ini saya menyoroti kecurangan. TTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono, saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam.
tuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan dan ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Iga sapi menjadi salah satu kuliner favorit untuk berbuka puasa. Di sebuah rumah makan di Jombang, Jawa Timur, sebelum dibakar, potongan iga dibersihkan dan dimasak dengan aneka bumbu rempah rahasia. Setelah empuk, iga sapi dibakar dengan bumbu penyedap yang membuat rasa iga sapi ini berbeda dengan iga sapi di tempat lain. Iga sapi di rumah makan Tanjung Dahar memiliki rasa yang sangat lezat dan dagingnya sangatlah empuk. Harga ikan bakar di sini pun sangat terjangkau. Hanya dengan merogoh kocek seharga Rp25.000 saja, pengunjung sudah bisa menikmati satu porsi iga bakar yang lezat. Iga bakar. Apa istimewanya iga bakar? Istimewanya itu rasanya, dari rasanya. Pokoknya enak, empuk, terus rempah-rempahnya itu terasa. Harganya gimana? Harganya terjangkau, nggak terlalu menguras kantong. Makanya kan saya suka tempatnya di sini, makan di sini. Selain bisa menyantap iga bakar, pengunjung juga dapat menikmati suasana rumah makan yang estetik dengan latar belakang Gunung Anjas Moro saat sore hari. Bagaimana? Anda tertarik untuk mencoba? Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Aroma rempah yang khas menguap di dapur milik Sri Miati, mantan TKI Indonesia yang pernah bekerja di Arab Saudi. Sejak 5 tahun lalu, ia fokus menekuni bisnis kuliner makanan Timur Tengah di Banjarnegara, Jawa Tengah. Salah satu yang menjadi favorit pembeli adalah nasi Bukhari. Nasi ini dibuat menggunakan perpaduan rempah lokal dan rempah khas Timur Tengah. Bahan bakunya antara lain beras basmati, pasta tomat, santan, susu, bawang bombay, dan kismis. Tak lupa dilengkapi topping daging kambing, iga sapi, dan ayam kampung yang super empuk serta menggugah selera. Saya bersama orang India, orang Pakistan, orang Maghrabi. Jadi sering kalau pas hari libur kita masak-masak bareng sama bos. Jadi saya sedikit banyak ya sama mereka dapat ilmu dari mereka bahwa ini masakan orang sini, ini masakan orang Arab, orang Pakistan gitu. Di bulan Ramadan, pesanan nasi Bukhari melejit hingga 3 kali lipat. Selain nasi Bukhari, Sri Miati juga menyediakan nasi kebuli, nasi mandi, dan nasi biryani. Harga satu paket makanan untuk 8 orang dibanderol mulai dari Rp250.000 hingga Rp400.000 per paket. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Beginilah suasana di sekitar stasiun kereta api Pleret, Purwakarta, Jawa Barat pada Sabtu sore. Warga memadati areal stasiun untuk menunggu waktu berbuka puasa. Selain berkerumun di peron stasiun, warga hampir memenuhi rel sekitar stasiun tersebut. Bahkan banyak juga yang duduk-duduk dan bermain di bantaran rel. Warga tak khawatir maupun takut tertabrak kereta, padahal jalur ini merupakan perlintasan kereta api dari arah Bandung menuju Jakarta maupun arah sebaliknya. Tradisi ngabuburit ekstrim dan berbahaya ini sudah dilakukan warga sejak puluhan tahun lalu. Stasiun kereta api ini dipilih sebagai tempat ngabuburit karena lokasinya yang strategis, dekat dengan pasar dan lokasi pedagang takjil dadakan. Ini ngabuburit, lihat-lihat pemandangan aja. Emang tiap tahun di sini, Bu? Iya, tiap tahun di sini. Bu nggak khawatir, Bu, ngabuburit di jalan kereta? Enggak. Nggak takut tertabrak kereta? Ada itunya petugasnya. Dikasih tahu kalau ada kereta nanti gimana, Bu? Ya minggir aja. Sudah dikasih tahu sama petugas. Iya.
Sementara pihak KAI Daob 2 Bandung menghimbau masyarakat yang ada di areal stasiun untuk tidak melakukan kegiatan ngabuburit tersebut karena berbahaya dan melanggar peraturan. PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 2 Bandung menghimbau kepada warga masyarakat yang berada di Stasiun Pleret untuk tidak melakukan kegiatan ngabuburit di stasiun karena kegiatan ini membahayakan keselamatan juga melanggar peraturan atau undang-undang. PT KAI Daob 2 Bandung berharap tradisi ngabuburit di stasiun kereta dipindah ke lokasi lain. Selain mengganggu perjalanan kereta juga membahayakan keselamatan warga sendiri. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. PT Pegadaian menyerahkan Grand Prize emas dalam program Pegadaian Point periode 2 2023 kepada nasabah terpilih. Penyerahan ini dilakukan di Pegadaian Tower. Pegadaian Point merupakan loyalty program dari Pegadaian untuk nasabah yang bertransaksi dengan berbagai produk seperti produk gadai, pinjaman usaha, dan pembiayaan lainnya. Program Pegadaian Point 2023 memiliki grand prize berupa 2 keping emas yang diberikan kepada 2 nasabah, masing-masing sebesar 500 gram. Pegadaian berkomitmen program loyalti kepada nasabah akan dilanjutkan dengan program Badai Emas 2024 dalam rangka apresiasi dan perkuatan ikatan antara Pegadaian dengan nasabah. Di Pegadaian Point itu dalam 1 tahun kami membagikan ada 2 grand prize, yaitu 500 gram kali 2, 1 kilo emas. Kemudian kami juga ada mobil listrik sebanyak 24 mobil listrik di seluruh wilayah Indonesia. Itu ada 12 wilayah kali 2 jadi 24. Kemudian ada juga 24 lain, misalnya 24 HP, 24 barang elektronik, 24 tabungan emas dan sebagainya. Nasabah terpilih pada Grand Prize program Pegadaian Point periode 2 2023 ini mengungkapkan kegembiraannya dan berterima kasih atas apresiasi dari Pegadaian. Saya juga pertama dihubungi shock, saya juga kurang percaya juga tadinya kan. Terus akhirnya Pak Kepala Cabang dari Pegadaian sendiri, Pak kami besok datang membuktikan bahwa kami itu benar gitu. Jadi alhamdulillah ternyata kami benar-benar jadi satu bukti bahwa produk dari Pegadaian ini dan benar-benar terpercaya dari sisi Pegadaian Point periode 2 2023 diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan masyarakat terkait investasi emas dan memberikan manfaat nyata secara finansial. Dari Jakarta, Henry Aprilia Yudi Richard, iNews melaporkan. Ratusan warga Kota Cilegon, Banten berdesakan saat antre untuk membeli sembako murah. Petugas pun berjibaku menertibkan antrean warga agar tetap tertib. Warga menyerbu kegiatan gerakan pangan murah di halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Cilegon. Warga bisa membeli telur ayam seharga Rp29.000 per kilogram, di mana harga di pasaran saat ini mencapai Rp32.000 per kilogram. Sementara beras premium SPHP dibanderol Rp54.000 per 5 kilogram. Harga ini lebih murah dari harga di pasaran, yakni Rp75.000 per 5 kilogram. Sementara itu, ratusan warga juga rela mengantre di bawah terik matahari untuk membeli beras murah di Jalan Pahlawan, Kota Bandung, Jawa Barat. Warga bisa membeli beras seharga Rp53.000 per 5 kg. Setelah mendapatkan beras, warga wajib mencelupkan jari ke dalam tinta untuk mencegah pembelian berulang. Warga mengaku senang mendapat beras murah karena saat ini harga beras di pasaran masih mahal. Ya harapannya kalau masyarakat ya pengen kembali lagi ke harga normal yang murah ya karena sekarang terlalu up sekali gitu untuk harga beras. Kemudian juga ya bantuan dari Bulog juga ya sering-sering lah ya kayak gini gitu kan, karena harga memang di bawah dari pasar, jauh-jauh dari pasar. Kalau kita Serindo rela-rela ya ngantri kalau untuk harga murah. Dalam operasi pasar ini sebanyak 5 ton beras ludes terjual dalam waktu 1 jam. Warga pun berharap harga sembako bisa lebih terjangkau. Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini.
Apa penyebabnya? Apakah karena aspal? Ruas jalan ini ambles membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nur Ahmad. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, Peres kita peres, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Nikmatnya Ramadan hanya di iNews. Banjir melanda ruas jalan Perpedan Raya Tegal Alur Kalideres Jakarta Barat dengan ketinggian 30 hingga 60 cm. Ketinggian debit air di ruas jalan juga membuat aktivitas warga yang hendak bekerja terganggu. Sejumlah motor yang nekat menerobos banjir harus didorong akibat mengalami mati mesin. Bahkan warga sekitar ikut membantu para pemotor yang mengalami mogok. Warga setempat berharap adanya tindakan serius dari Pemkot Jakarta Barat guna mengatasi banjir di kawasan ini. Ya pemirsa, kepadatan kendaraan terjadi di ruas Jalan Cakung Cilincing Cakung Timur, Jakarta Timur pada Jumat pagi. Kemacetan hingga lebih dari 3 km ini akibat banjir setinggi hampir 1 meter pasca hujan lebat yang melanda ibu kota. Sementara itu sejumlah pemotor nekat terobos banjir. Kawasan ini pemirsa memang langganan banjir saat hujan lebat turun. Hal ini akibatkan buruknya saluran drainase. Pemirsa, tidak hanya di kawasan Cakung saja, banjir juga menggenangi Jalan Raya Kelapa Hibrida, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat pagi. Ketinggian air yang bervariasi mulai dari 50 hingga 70 cm menyebabkan kemacetan panjang. Sejumlah pengendara yang nekat menerobos banjir mengalami mati mesin hingga harus didorong ke tempat yang lebih aman. Banjir di kawasan Jalan Kelapa Gading diakibatkan oleh curah hujan tinggi serta saluran air di sekitar lokasi sudah tidak mampu menampung debit air. Jalan utama penghubung Kabupaten Demak menuju Jepara di Kecamatan Karanganyar, Jawa Tengah terendam banjir hingga 50 cm. Banjir dampak jebolnya tanggul Sungai Wulan pasca hujan lebat yang melanda Demak beberapa hari terakhir. Genangan air terus meluas hingga ke jalan raya kawasan Kecamatan Mijan Demak, akibatkan kemacetan kendaraan sepanjang 8 km hingga berjam-jam. Petugas kepolisian pun turun untuk mengurai kemacetan. Ini kurang lebih limpas di jalan ketinggian antara 40 sampai 50 cm. Dan kami himbau untuk pengguna jalan, khususnya untuk pakai sepeda motor yang matic, agar berhati-hati dan tolong kalau bisa sementara dihindari dulu. Karena untuk ketinggiannya airnya tidak memungkinkan, kecuali untuk motor-motor yang sport dan Banjir Demak juga merendam gudang KPU di Kampung Yuda Menggala. Ribuan logistik pemilu bekas hasil rekapitulasi seperti surat suara hingga kotak suara terendam banjir. Menurut ketua RT setempat, pihak KPU sudah memeriksa dan mengevakuasi sebagian logistik pemilu. Pihak KPU Demak sendiri belum memberikan keterangan resmi terkait rusaknya logistik pemilu tersebut. Dikhawatirkan logistik pemilu yang rusak merupakan dokumen penting yang akan dibutuhkan jika terjadi sengketa dalam pemilu 2024. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Yang
yang lebar itu yang jebol 16 meter, tadi malam jam 1 sudah tertutup, selesai dikerjakan selama 4 hari berturut-turut, siang malam, dan kita harapkan yang kedua, awan di atas juga telah dilakukan TMC, sehingga bisa digeser ke arah laut. Ini juga akan sangat mengurangi hujan yang ada di Kabupaten Demak dan sekitarnya. Dan yang ketiga juga yang berkaitan dengan yang ini sudah turun dari 2 meter. Saya tadi mendapatkan laporan hampir semuanya sudah setengah meter, 50 cm, tetapi apapun itu tetap mengganggu aktivitas warga, sehingga yang ketiga nanti akan kita lakukan pemompaan. Ya. Ya Allah, gue ingat ya, kau bakar rumahku ya. Video viral di media sosial memperlihatkan 1 unit rumah terbakar di lalap api di Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Diduga rumah sengaja dibakar orang tak dikenal. Selain rumah, 1 unit mobil dan sepeda motor juga ikut ludes terbakar. Pemilik rumah menjelaskan kebakaran bermula ketika teras rumah dilempari botol diduga bom molotov. Saat mengecek ke teras rumah, dirinya pun kaget melihat api sudah membesar. Korban mengatakan dirinya sempat mendapat ancaman dari orang tak dikenal sebelum peristiwa terjadi. 10 menit ada terdengar suara seperti lemparan atau benturan benda keras kayak seperti kaca kan gitu. Setelah itu baru terdengar deruan seperti angin. Ternyata deruan angin itu rupanya sudah api yang membesar. Ya, dugaan kita memang ada unsur kesengajaan, karena sebelumnya kan saya juga ada melakukan investigasi terkait dengan peredaran narkoba dan minyak subsidi kan gitu. Setelah saya melakukan investigasi, ada ancaman terhadap diri saya. Tidak ada korban dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kejadian ini pun masih dalam penyelidikan Polres Labuhan Batu. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Ikang Amanda, iNews melaporkan. Tugas Subdit 4 Renakta di Reskrimum Polda Sumut menangkap seorang wanita berinisial NN di kediamannya di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang. NN diduga menipu korbannya yang bernama Afnir, warga sedang berdagai, di mana korban dijanjikan bisa menjadi taruna akademi kepolisian dengan membayar sejumlah uang. Afnir hanya salah satu dari sejumlah korban tersangka, karena di rumahnya polisi temukan rekening koran dan bukti transaksi korban lainnya serta sebuah handphone. Penipuan bermula pada tahun lalu, di mana korban Afnir diminta membayar uang sebesar 500 juta rupiah secara bertahap kepada tersangka, hingga jumlahnya mencapai 1 miliar rupiah lebih. Ternyata korban tidak lolos menjadi taruna seperti yang dijanjikan. Dan dari penyidikan kami untuk saudari NN ini telah terpenuhi segala unsurnya, baik formil dan material, dan kami telah mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya handphone, kemudian kwitansi, bukti elektronik, kemudian ada bukti-bukti transfer uang, serta rekening koran dari beberapa orang. Polisi telah memeriksa 16 saksi baik dari korban maupun tersangka, diantaranya Ibtu Supriyadi, oknum polisi di Polres Sedang Bedagai yang mengenalkan korban dengan tersangka. NN diduga melakukan penggelapan dan penipuan dan terancam kurungan penjara 4 tahun. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Kembali lagi saya Anggun Prisma menjumpai Anda di LTV.
TV-nya Balitbang. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai orientasi PPPK, tentunya bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio LTV. Tidak asing lagi bersama kita di sini ada Bapak Dr. Syafi'i MAG selaku Kepala Pusdiklat Tenaga Administrasi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia. Apa kabar Pak Syafi'i? Baik, Mbak Anggun, terima kasih sudah hadir di sini saya. Alhamdulillah. Gimana puasanya, lancar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya. Nah, kalau kita membahas mengenai pelaksanaan orientasi PPPK atau P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini, sebenarnya apa sih Pak yang menjadi tujuan pemerintah dalam melaksanakan orientasi PPPK ini? Goals utamanya itu apa sebenarnya Pak Syafi'i? Baik, jadi orientasi ini diberikan kepada ASN, khususnya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu, supaya mereka mengenal nilai-nilai dan etika instansi. Jadi sebelum mereka bekerja melaksanakan tugas dan fungsinya, mereka harus mengenal dulu etika seperti apa sih di instansi mereka tempat bekerja, nilai-nilai apa yang harus dibangun mereka di tempat kerjanya itu. Gitu. Nah, untuk rekrutmen PPPK di tahun 2024 ini seperti apa, Pak? Untuk rekrutmen P3K di 2024 memang belum dilaksanakan. Sekarang yang tengah mengikuti orientasi P3K itu adalah rekrutmen di tahun 2022 dan 2023. Ya, jadi 2023 kemarin itu ada sebenarnya bukan rekrutmen baru, tetapi itu adalah hasil optimalisasi dari rekrutmen tahun 2022. Karena ini jumlahnya yang sangat banyak di Kementerian Agama ini, sehingga kemudian pelaksanaan orientasinya dilaksanakan di tahun 2024 ini. Oke, jadi 2024 orientasinya untuk yang betul. 2023 betul, ya. Tapi nanti akan ada rekrutmen juga dong di 2024 karena banyak nih yang menunggu PPPK Kementerian Agama loh Pak Syafi'i. Oh betul, iya, insya Allah nanti ada, dan bahkan mungkin jumlahnya itu akan bisa lebih banyak dari tahun 2023 maupun 2022. Oke, kalau tahun kemarin kita ada kuota berapa Pak? Tahun kemarin itu kita punya 29.012 orang. Itu yang dinyatakan lulus sebagai P3K Kementerian Agama. Kemudian ada optimalisasi sebanyak 10.300 P3K di Kementerian Agama yang sekarang ini di tahun 2024 ini mereka tengah mengikuti orientasi. Gitu Mbak. 2024 ini kuotanya akan lebih besar dari tahun kemarin? Insya Allah kuotanya akan lebih besar karena memang kebutuhan untuk penguatan instansi Kementerian Agama ini juga tentu saja kan dari tahun ke tahun selalu saja itu ada yang purna gitu kan, jadi mengganti yang purna, dan juga untuk memperkuat dan supaya tugas-tugas di Kementerian Agama ini dalam pelayanan kepada masyarakat itu juga semakin optimal gitu. Karena banyak loh Pak ini yang menunggu untuk jadi bagian dari Kementerian Agama. Oh iya betul, jadi oleh karena itu pada masyarakat yang ingin menjadi bagian dari keluarga besar Kementerian Agama melalui formasi P3K misalnya, maka harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya Mbak. Oke, gitu. Catatannya apa yang harus dipersiapkan Pak Syafi'i? Ya tentu saja mereka sudah punya background masing-masing ya sesuai dengan yang ditunjukkan oleh pendidikan mereka itu. Nah itu tentu juga akan disesuaikan dengan formasi yang tersedia. Formasi yang tersedia, misalnya bagi background yang fakultas program studi ekonomi misalnya. Nah, apakah nanti di Kementerian Agama ini membutuhkan formasi dengan background itu apa tidak? Kalau dibutuhkan, maka itu nanti bisa potensi dia bisa masuk. Nah, kemudian tentu saja ya persiapan untuk seleksinya. Jadi seleksi yang mulai dari CAT itu ya, computerized, artinya jadi tes yang menggunakan itu ya, menggunakan CAT itu harus dipersiapkan, karena tidak bisa begitu dia tidak lulus ya sudah maka otomatis gugur gitu.
Jadi ini yang harus diperhatikan Iya, oleh betul. teman-teman yang mau bergabung atau mau daftar nih Pak ya untuk Iya. rekrutmen PPK nanti 2024 persiapan udah harus dari sekarang tuh bener Betul, iya. Nah kalau di tahun kemarin kan ini sejumlah formasi sudah dibuka dan juga sudah menerima ya Pak ya khusus untuk ASN P3K ini. Kementerian Agama juga sedang berlanjut nih orientasinya. Lantas seperti apa Pak strategi yang dilakukan oleh Kementerian Agama untuk mengembangkan potensi yang ada SDM khususnya PPPK ini Pak, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat karena kan PPPK ini tidak hanya di Sumatera Selatan tetapi juga seluruh wilayah di Indonesia. Dan apakah perlakuan strategi ini sama saja di setiap wilayah atau setiap wilayah ini strateginya berbeda-beda karena mungkin perilaku atau behaviornya setiap provinsi di wilayah Indonesia ini juga beda-beda seperti apa Pak Sapi? Jadi sebenarnya ASN dimanapun dia ditugaskan, dia bertugas entah di Kementerian Agama, di kementerian yang lain, di instansi pusat, di instansi daerah, itu mereka harus memiliki core values yang sama, ya nilai-nilai dasar ASN yang sama, yang terangkum dalam akronim yang namanya berakhlak itu, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, humanis, adaptif dan kolaboratif. Ini harus dimiliki oleh setiap ASN, setiap P3K maupun PNS. Mereka bertugas di mana saja. Jadi, nah untuk menanamkan nilai-nilai ini, maka begitu mereka diterima sebagai ASN, ya, maka dia harus diperkenalkan core values ini. Jadi pelatihan atau orientasi yang diselenggarakan khususnya di Kementerian Agama di semua Balidiklat, kita punya 14 Balidiklat dan 2 loka diklat keagamaan itu, ini harus menanamkan core values itu. Nah, ini berlaku semua untuk semua ASN dan di semua instansi pusat maupun daerah, semua kementerian lembaga. Nah selain itu, setiap instansi itu punya nilai-nilai yang dikembangkan, budaya kerja yang dikembangkan. Kalau di Kementerian Agama itu ada namanya 5 budaya kerja. Nah jadi selain yang core values berakhlak tadi, maka juga harus memiliki 5 budaya kerja Kementerian Agama. Nah 2 substansi pokok inilah untuk mengenalkan setiap ASN, nilai dasar umum ASN maupun nilai-nilai yang dikembangkan oleh instansi, dan ini dilatihkan, ya, dibekalkan kepada setiap ASN di semua lembaga kediklatan yang kita punya Pak. Jadi mau yang di Palembang, di Padang, di Aceh, di Medan, di Jakarta, di Bandung, di Semarang, di Surabaya, Makassar, Banjarmasin, Manado, Ambon, Denpasar, Jayapura, Lampung, kemudian Pekanbaru, semuanya sama. Semuanya sama. Semuanya core sama. values-nya yang penting apa ya? Iya, SDM-nya harus berakhlak. Iya, betul. Betul itu, Pak. Nah, kalau untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Mari bersama menyambut bulan suci dengan hati yang bersih dan saling memaafkan. Saya Haji Syari Amalindo atas nama pribadi, keluarga, serta jajaran pemerintah Kabupaten Pali mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Semoga di bulan yang penuh berkah ini kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews.
pelatihannya sendiri Pak, apakah berbeda? Ini kan pusat pelatihan dan pengembangan ya Pak ya, Balai Pendidikan Pelatihan dan juga Pengembangan antara PPPK dengan PNS. Ini apakah sama atau berbeda Pak? Oke, ada sedikit perbedaan. Jadi kalau di PNS yang kemudian disebut masa pengenalannya disebut sebagai pelatihan dasar dengan orientasi untuk P3K, ini ada sedikit perbedaan. Jadi kalau untuk Latsar itu selain mereka mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh LAN melalui MOOC Massive Open Online Course itu semuanya sama, baik untuk PNS maupun untuk P3K sama. Tapi ketika mereka masuk ke klasikal yang diselenggarakan oleh instansi masing-masing, kementerian lembaga masing-masing, ini sedikit ada perbedaan antara PNS dengan P3K. Kalau PNS itu mengikuti kurikulum yang ditetapkan oleh LAN untuk membekali pertama adalah tentang nilai-nilai bela negara. Kemudian yang kedua tadi berakhlak tadi, core values berakhlak, kemudian literasi digital. Dan yang keempat itu untuk penguatan habituasi. Jadi apa yang harus menjadi kebiasaan dia ketika mereka nanti jadi PNS. Itu untuk yang PNS. Untuk yang PNS. Okay. Kalau untuk yang P3K itu untuk klasikal yang dilaksanakan di tiap-tiap instansi, baik kementerian maupun lembaga ini sepenuhnya diserahkan kepada instansi masing-masing. Kalau di Kementerian Agama maka fokusnya adalah kepada menanamkan nilai dan etika yang dikembangkan oleh Kementerian Agama yang tadi saya sebut 5 budaya kerja Kementerian Agama. Apa 5 budaya kerja Kementerian Agama itu? Pertama adalah integritas, yang kedua profesional, kemudian yang ketiga adalah inovasi, keempat tanggung jawab, kelima keteladanan. Nah, ini yang ditanamkan pada P3K saat mengikuti orientasi di lembaga kediklatan yang tadi saya sebut ada 14 BDK dan 2 loka. Nah, yang menjadi tolak ukur orientasi ini Pak, berhasil atau tidaknya itu seperti apa? Oke, jadi sebenarnya kita mengukur itu pada saat prosesnya dan kemudian nanti adalah outcome-nya. Proses setiap BDK maupun loka diklat keagamaan yang menyelenggarakan orientasi ini itu semuanya adalah sudah terakreditasi dari LAN. Artinya memang mereka secara kelembagaan memang mereka adalah lembaga yang sudah mendapatkan akreditasi dipercaya untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Jadi kita sudah tidak perlu lagi meragukan tentang lembaga kediklatannya. Yang kedua adalah ini yang saya katakan sebagai prosesnya. Jadi semua yang diselenggarakan oleh Balai Diklat dalam orientasi ini itu semuanya sudah mengacu kepada peraturan yang diterbitkan oleh LAN maupun juga aturan yang kita buat sendiri oleh Pusdiklat sebagai unit pembina kediklatan ini. Itu juga sudah, itu semuanya menjadi acuan. Nah, yang kedua adalah hasil, ya. Kalau yang tadi proses, yang kedua adalah hasil. Tentu saja yang namanya pelatihan untuk membentuk sikap, karakter itu tidak bisa serta-merta dilihat begitu selesai. Kalau yang bisa dilihat itu kan outputnya apa? Misalnya kata Pak Kepala BDK Palembang ini Pak Saifuddin bahwa orientasi P3K di BDK Palembang ini ada sebanyak 900 orang. Maka outputnya ketika 900 orang itu sudah selesai di orientasi ya berarti itulah outputnya. Tapi kan outcome belum terlihat. Nah, outcome itu memang tidak bisa dilihat seketika. Outcome itu harus butuh waktu lama pada saat nanti mereka benar-benar setelah melaksanakan tugasnya sebagai PTK. Nah, itulah akan terlihat berhasil apa tidak ini. Jadi tidak bisa dilihat sekarang. Oke. Tapi apa Pak yang sebenarnya menjadi harapan dari Kementerian Agama RI khususnya untuk Balai Diklat ini ya Pak ya, dalam pelaksanaan masa orientasi untuk P3K ini? Tadi saya jelaskan yang utamanya adalah membekali para P3K ini budaya kerja di Kementerian Agama
di samping mereka harus memiliki core values yang berakhlak itu tadi ya. Ini betul-betul ini harus menjadi nilai setiap ASN, termasuk adalah P3K, khususnya yang di Kementerian Agama, mereka harus memiliki nilai-nilai itu, Mbak, baik berakhlak maupun 5 budaya kerja itu. Oke. Jadi ini benar-benar yang menjadi catatan ya untuk setiap SDM ini memiliki core values berakhlak tadi. Iya, betul. Nah, kalau kita berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, ini kan orientasi sudah pernah dilaksanakan ya Pak, di tahun-tahun sebelumnya. Apa yang menjadi evaluasi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia? Kita baru di awal tahun ini, kemarin mengevaluasi penyelenggaraan orientasi P3K ini untuk yang diselenggarakan tahun 2023 ya. Secara kuantitatif dan juga kualitatif, tingkat penyelenggaraan ini persentase pesertanya, artinya gini. Jadi misalnya tahun lalu itu kami menyelenggarakan 29.012 orang, itu secara kuantitatif persentasinya sangat tinggi. Hampir tapi saya tidak bisa menyebutkan persisnya ya, karena saya kebetulan tidak megang data itu, tapi tingkat partisipasi itu sangat tinggi. Karena kalau mereka tidak ikut, itu otomatis mereka ya tidak bisa ditetapkan sebagai P3K gitu ya. Jadi mereka harus betul-betul mengikuti ini. Nah itu kemudian yang kedua, dari sisi penyelenggaraan, kami kemarin juga sudah melakukan evaluasi penyelenggaraan ini yang kemudian kami terbitkan ke dalam sertifikat-sertifikat. Dari 16 lembaga kediklatan ini, semuanya 14 itu mendapatkan predikat penyelenggaraannya sangat baik. Hanya 2 yang penyelenggaraannya nilainya baik. Artinya baik dan sangat baik ini kan sudah iya betul. Jadi memang mereka sudah benar-benar melaksanakan ini sesuai dengan SOP yang ada, baik yang ditentukan oleh lembaga administrasi negara maupun oleh Pusdiklat sebagai unit pembina kediklatan. Oke. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Apa yang telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan oleh Pusdiklat Administrasi Kementerian Agama Republik Indonesia? Oke, jadi sebagai salah satu lembaga kediklatan di bawah Kementerian Agama, Pusdiklat itu memang fungsinya adalah melakukan pembinaan kepada unit-unit lembaga kediklatan yang ada di bawahnya, yaitu yang meliputi balai-balai diklat keagamaan maupun loka diklat keagamaan, dengan melakukan pembinaan, kemudian melakukan pemantauan, kemudian juga pengembangan produk sistem. Selain kegiatan kediklatan, entah itu misalnya orientasi, pelatihan dasar, ini kan kami juga menyelenggarakan banyak pengembangan kompetensi, Mbak ya, pengembangan kompetensi yang sifatnya adalah kompetensi manajerial, seperti yang tadi ada pelatihan kepemimpinan misalnya, itu adalah manajerial, tapi juga pelatihan untuk mengembangkan kompetensi teknis administratif. Misalnya untuk jabatan fungsional para pranata humas, itu kita mengembangkan pelatihan
public speaking misalnya. Kemudian juga ada setiap ASN itu dituntut mereka harus bisa memberikan pelayanan kepada publik yang baik, maka kami juga mengembangkan pelatihan untuk pelayanan publik gitu. Nah, ini beberapa hal yang telah dilaksanakan dan akan terus dikembangkan selain tugas-tugas kami tadi untuk melakukan pembinaan kepada balai-balai dan loka kediklatan. Oke, tapi yang jelas di sini yang tadi saya tangkap artinya SDM dari Kementerian Agama Republik Indonesia ini sudah mengikuti orientasi. Hasilnya adalah mereka sudah siap dong ya Pak ya untuk melayani masyarakat. Iya betul. Jadi ini memang sebagai modal dasar para ASN P3K itu untuk betul-betul memahami tugas dan fungsinya yang intinya adalah pelayanan kepada masyarakat gitu. Jadi dengan nilai tadi core values, dengan 5 budaya kerja Kementerian Agama, ini kalau ini betul-betul tertanam ke dalam jiwa diri setiap ASN Kementerian Agama, maka mereka akan siap melaksanakan tugas dan fungsinya. Sejauh ini bagaimana Pak sudah SDM-SDM yang telah mengikuti orientasi untuk pelayanan kepada masyarakat? Baik, jadi secara mungkin untuk detailnya kita tidak bisa mengatakan apakah ini sudah berhasil atau tidak, karena memang ini untuk hasil sebuah orientasi itu kan tidak bisa dilihat seketika, tapi juga harus melalui proses panjang dan juga tentu saja tidak bisa dilihat secara orang per orang ya, secara tapi adalah organisasi. Yang jelas adalah organisasi. Nah, alhamdulillah ini dalam beberapa tahun terakhir ini itu Kementerian Agama telah mampu tampil sebagai kementerian dengan reputasi yang luar biasa. Beberapa penghargaan yang diberikan baik oleh instansi maupun lembaga-lembaga yang kredibel diberikan kepada Kementerian Agama. Hitungan persisnya tapi belasan penghargaan yang telah ditorehkan oleh lembaga pemeringkat atau lembaga yang memberikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Agama. Ini tidak lepas dari bahwa kalau begitu ASN Kementerian Agama telah bekerja sesuai dengan yang semestinya gitu, Mbak. Jadi kalau dengan adanya penghargaan-penghargaan ini artinya sudah bisa dilihat dong Pak ya kinerja dari SDM Betul, dari Agama Republik Indonesia ini. Oke, baik. Nah, untuk pesannya sendiri Pak, pesan untuk ASN P3K ini Widya Iswara dan juga penyelenggara khususnya Balai Diklat Keagamaan di Kementerian Agama seluruh Indonesia seperti apa Pak Sepi? Baik, para kepala Balai Diklat dan Loka, saya berpesan bahwa sebagai lembaga kediklatan, lembaga tempat pengembangan kompetensi, tetaplah kita harus menjaga kualitas penyelenggaraan setiap pengembangan kompetensi yang kita laksanakan ini. Karena ini adalah pertaruhan untuk pengembangan ASN Kementerian Agama. Kalau lembaga kediklatannya berkualitas, tentu hasil yang diperoleh dari pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga kediklatan ini adalah SDM-SDM yang berkualitas. Sebaliknya, kalau kurang berkualitas atau bahkan tidak berkualitas, maka juga tidak akan menghasilkan SDM yang berkualitas. Nah, kualitasnya dari lembaga kediklatan tentu harus ada manajemen yang baik, kemudian ada Widya Iswara yang berkualitas, yang senantiasa mencari inovasi-inovasi dalam pengembangan kompetensi. Dan kepada para peserta orientasi, saya pesankan ikutilah orientasi ini dengan riang gembira, tapi dengan juga kesungguhan. Jadi kita tidak perlu stres, kita harus mengikuti riang gembira, karena kalau belajar dengan riang gembira itu justru potensi terserapnya pengetahuan itu malah lebih tinggi dibanding dengan bekerja secara terpaksa ya Pak ya? Iya terpaksa gitu. Itu pesan saya. Oke, nah kalau pesan khusus ada nggak Pak nih Pak dalam mereka menjadikan Kementerian Agama sebagai posisi sentral dalam pelayanan masyarakat di bidang pendidikan dan juga keagamaan? Oke, saya berharap bahwa seluruh ASN Kementerian Agama, baik yang PNS maupun yang P3K, bekerjalah dengan budaya kerja yang telah kita miliki bersama itu.
dengan berintegritas, profesional, inovatif, bertanggung jawab, dan memiliki keteladanan untuk semuanya. Insya Allah kalau kita betul-betul mengamalkan budaya 5 budaya kerja Kementerian Agama dan juga core values ASN, itu kita akan bisa membawa Kementerian Agama ke depan semakin baik, semakin profesional, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Oke, baik. Demikian pemirsa LTV, kita sudah ada di akhir segmen ya Pak ya. Yang pasti persiapkan diri Anda ya, persiapkan betul diri, ya, bagi yang teman-teman yang pengen menjadi bagian dari keluarga besar Kementerian Agama, persiapkan sebaik-baiknya mulai sekarang untuk bisa mengikuti apakah itu nanti seleksi P3K atau bahkan PNS. Peluang sangat terbuka lebar, dan itu sepenuhnya bagaimana saudara mempersiapkan diri. Peluangnya besar ya Pak ya? Peluangnya besar. Oke, nanti boleh lah Pak, saya coba-coba Pak daftar Pak ya. Kalau Mbak Anggun tertarik, oh bisa itu, bisa silakan ya, Pak, ya? iya. Kayak pribadi aja ya Pak ya. Baik, terima kasih untuk pemirsa LTV. Demikianlah perbincangan kita bersama dengan Bapak Dr. Syafi'i MAG selaku Kepala Pusdiklat Tenaga Administrasi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia. Pak Syafi'i, terima kasih sudah hadir di LTV Pak. Salam sehat dan bahagia selalu, sukses selalu. Amin, Pak amin, amin. Bahagia juga untuk Mbak Anggun ya. Iya, dan pemirsa, demikianlah saya Anggun Persma mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan terus, jangan lupa saksikan LTV, TV-nya Balitbang.